Oke, udah mulai. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini yang bergabung sudah ada 21 orang. Oke. Ada Kak, oke, selamat malam Kak Nida, Kak Ayu, Kak Cynthia, Kak Christine, Kak Deci, dan yang lain semuanya selamat malam. Thank you teman-teman sudah join di free training malam ini. Jadi sesuai request teman-teman semua kemarin di grup bahwa teman-teman pengen ada training, pengen belajar sedikit terkait dengan Power BI. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu after service saya karena teman-teman semua kan sudah join di training saya. Ada yang join di basic, ada yang join di intermediate, ada yang join di advance, dan ada juga yang join di semua trainingnya. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu after service saya. Saya akan coba rutinkan beberapa webinar yang bisa saya lakukan, entah itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali yang free, semuanya teman-teman bisa join. Jadi kedepannya akan saya coba rutinkan. Kalau misalnya teman-teman ada pengen webinar dan bahas salah satu masalah di Excel, boleh banget di info di grup. Nanti saya akan coba luangin waktu saya buat kita coba pelajarin yang sesuai dengan request teman-teman. Jadi memang teman-teman sudah mengikuti training yang sebelumnya, dan teman-teman juga sebenarnya masih berhak misalnya mau minta, Kak, boleh nggak minta ajarin Excel tentang ini, tentang itu, boleh banget, info aja di grup. Sama seperti yang Power BI ini, banyak teman-teman yang tertarik kemarin, tapi belum sempat join di bootcamp trainingnya, jadi di sini saya adain untuk training yang free buat teman-teman. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, oh iya, training malam ini teman-teman mungkin itu sekitar 1 jam. Jadi ini jam 7, kurang lebih kita akan selesai di jam 8 malam WIB, atau kalau di saya jam 9 malam. Nah, karena malam ini temanya adalah Power BI, jadi ini adalah dashboard atau Power BI yang akan coba kita pelajari, teman-teman. Kita akan coba membuat dashboard yang seperti ini, di mana semua data-data ini teman-teman itu kita dapatkan dari Excel. Bentar. Nah, ini. Jadi ini adalah file Excel-nya yang saya buat di Excel, dan ini adalah hasil dari dashboard yang dibuat di Power BI. Jadi dashboard seperti inilah yang akan coba kita buat malam ini, teman-teman. Nah, untuk file Excel-nya nanti akan saya share ke grup. Jadi misalnya teman-teman mau coba-coba yang sudah punya Power BI, pengen coba-coba bikin Power BI-nya, itu boleh banget teman-teman dicoba. Oke, sebelum itu, kalau boleh tahu teman-teman di sini ada yang udah pernah pakai Power BI enggak? Ada yang pernah teman-teman pakai Power BI? Coba saya cek kolom komen. Kita santai aja malam ini teman-teman, jadi kalau teman-teman mau nanya atau apa silahkan. Ada yang pernah pakai Power BI? Harusnya sih ada. Oke, kalau if udah pernah coba ya Power BI. Dan mungkin teman-teman yang lain juga ada beberapa yang udah pernah. Nah, buat teman-teman, nah Mas Power BI Mirror, oke. Jadi teman-teman buat yang belum pernah menggunakan Power BI, dan pengen nanti coba-coba untuk install Power BI, bisa coba ke Google. Terus, nah ini linknya, kalau misalnya teman-teman mau download, lumayan sih dia 811 MB, bisa coba di download. Jadi dari sini bisa teman-teman nanti download untuk Power BI-nya. Oke, Kak Ayu udah, Kak Christine udah pernah pakai. Oke, jadi teman-teman sebelum kita mulai membuat dashboard, mungkin kita kenalan sedikit sama Power BI itu sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman, Power BI itu ada yang namanya Power BI dashboard, Power BI desktop. Jadi ada yang namanya Power BI desktop. Itu apa? Power BI desktop itu adalah aplikasi
Power BI-nya untuk kita membuat dashboardnya. Itu namanya adalah Power BI Desktop. Tempat kita membuat dashboard dari Power BI. Kemudian sebenarnya selain Power BI Desktop, juga ada yang namanya Power BI Web. Nah, kalau Power BI Web adalah tempat nanti kita mempublish hasil dari Power BI ini. Jadi, untuk user atau manajer atau orang lain yang pengen melihat data Power BI-nya, mereka tidak perlu membuka aplikasi Power BI. Kita cukup kasih link dari Power BI yang sudah kita publish atau yang sudah kita upload ke webnya Power BI. Jadi kita membuat di Power BI dashboard, hasilnya kita upload ke Power BI web. Jadi dan datanya biasanya itu live, teman-teman. Datanya biasanya live ketika kita edit di sini, nanti ketika kita publish dia akan nge-refresh. Atau Power BI ini bisa juga kita setting, dia mengupdate-nya setiap berapa jam sekali atau dalam satu hari berapa kali update, di jam berapa update-nya, itu bisa. Sehingga user atau orang yang melihat data kita itu dia tidak perlu membuka Power BI desktop-nya, cukup Power BI link Power BI website-nya aja yang dia buka. Nah, itu salah satu kelebihan Power BI. Kalau Excel kan kita harus mengirimkan data Excel-nya. Nanti kalau misalnya kita update dulu baru kita kirimkan lagi, baru si user bisa melihat. Kalau Power BI itu tidak perlu. Kita cukup publish ke website, nanti user atau orang-orang yang pengen lihat, dia cukup melihat ke websitenya aja. Nah, itu sedikit perbedaan ketika kita membuat dashboard di Power BI sama di Excel. Nah, kemudian juga ini adalah dashboardnya, jadi kita tidak perlu memperlihatkan raw data kita yang banyak, misalnya seperti ini. Nah, ini kan raw data namanya. Bisa dibilang namanya adalah raw data. Jadi, biasanya user kan dia nggak mau tahu detail sebanyak ini. Dia cukup melihat berapa sih total yang sekarang, berapa sih, bagaimana sih trend chart-nya tiap bulan, apa sih item yang paling besar dari data penjualan ini. Nah, dia bisa langsung melihat dari dashboard ini tanpa harus membuka file Excel-nya. Itu beberapa kelebihan menggunakan Power BI untuk pembuatan dashboard. Kemudian juga Power BI ini dia sifatnya itu dinamis. Contohnya di sini misalnya saya klik salah satu ini, saya klik di chart ini, saya cukup klik salah satu item, misalnya nasi goreng. Nah, maka datanya akan otomatis berubah. Saya klik soto Betawi, datanya juga otomatis langsung berubah. Kalau di Excel, dia kan harus menggunakan slicer biar data-datanya bisa berubah. Dan kemudian lagi, di Power BI ini, dia akan connect dengan Power Query. Sehingga kita bisa tuh, misalnya mengambil data dari sebuah folder. Ketika folder tersebut diupdate, maka datanya nanti juga akan update. Kalau misalnya kita file Excel punya banyak sheet, nah, itu kita bisa combine atau kita gabung jadi satu menggunakan Power Query, baru kemudian bisa menjadi sebuah dashboard di Power BI. Jadi mau filenya dari banyak sheet, mau datanya diambil dari satu folder, nah itu bisa semua digunakan di Power BI, tanpa kita harus manual lagi satu persatu. Cuman memang yang repot adalah setup di awalnya, mungkin agak sedikit ribet. Dan kita harus pelajarin bagaimana Power Query, bagaimana koneksi antar data, dan bagaimana membuat formula-formula agar nanti bisa kita presentasikan. Karena di Power BI juga kurang lebih sama kayak di Excel, ada formula-formulanya juga. Misalnya kita ingin mencari nilai sum, kita ingin mencari nilai count, dan seterusnya. Cuman memang fokusnya Power BI ini adalah pembuatan dashboard. Kurang lebih dashboard yang kita buat seperti ini malam ini, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan ya langsung ditanyakan. Nah, itu kan kelebihannya Power BI. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah Power BI itu jika kita ingin mempublish ke sebuah website pribadi, bukan websitenya Power BI, tapi website pribadi,
maka itu kita perlu menggunakan akun yang pro. Tapi kalau akun free bisa nggak? Akun free bisa, tapi untuk mendesain atau untuk belajar membuat dashboardnya aja. Hanya di sini aja. Kemudian paling di-uploadnya di space kita sendiri. Kita nggak bisa mengupload ke website orang lain, seperti itu. Jadi kalau untuk belajar, akun free itu udah cukup, bisa digunakan. Tapi kalau memang kebutuhannya untuk mengupload ke website dan lain-lain, nah itu biasanya dibutuhkan akun yang pro. Tapi kalau untuk belajar aja, akun yang free juga bisa. Yang penting kita install Power BI-nya. Nah, setelah itu kita bisa untuk otak-atik si dashboard-nya ini. Gitu teman-teman, terkait dengan Power BI. Sebelum kita masuk membuat dashboard-nya nih, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain nggak terkait dengan Power BI? Silahkan Kak Fatih. Baik Pak, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Ya, untuk terkait Power BI ini, ketika di-compare dengan dashboard di Excel Pak, mana yang lebih bagus dalam visualisasi datanya Pak? Apa juga kelebihan dan kekurangannya begitu Pak? Itu saja sih pertanyaan saya. Oke, sama-sama. Jadi kalau di-compare dengan dashboard yang ada di Excel, lebih simpelnya adalah di Power BI. Kenapa? Karena kita tarik-tarik datanya lebih mudah. Kalau di Excel, biasanya kan kita akan menggunakan data kita di pivot, kemudian dari pivot baru kita buat dashboardnya atau chart-chartnya. Tapi kalau di Power BI, kita bisa langsung tarik-tarik aja. Misalnya di sini saya mau bikin sebuah visualisasi baru berupa pie chart, donut chart misalnya. Saya tinggal klik donut chartnya, ini saya besarkan. Saya mau melihat data berdasarkan wilayah. Saya tinggal tarik wilayah ke legend dan total penjualan ke bagian value. Sudah langsung jadi sebuah chartnya. Paling tinggal nanti kita atur background dan lain-lain. Sesimpel itu ketika kita menggunakan Power BI. Kita tinggal tarik aja datanya. Kalau di Excel kan, itu dari data kita ke pivot dulu. Pivotnya nanti kita pilih kolom-kolom mana yang mau kita buat pivotnya, baru kemudian kita pilih chartnya. Nah, itu terkait dengan pembuatan chart atau grafiknya. Kalau terkait dengan apa tadi yang kedua, Kak Fatih? Ini Pak, kelebihan dan kekurangan Pak dari Power BI dan dashboard Excel. Nah, kalau kelebihannya yang tadi saya sebutkan, kalau Power BI itu kita uploadnya atau kita publishnya itu ke website Power BI sendiri, sehingga kita tidak perlu kirim-kirim file lagi. Orang-orang tinggal buka linknya, dia udah dapat datanya. Kalau Excel kan kita harus kirimkan lagi file Excel kita, baru mereka bisa buka. Dan itu pun biasanya di dalam satu file Excel ada dashboardnya, kemudian ada juga raw datanya. Orang-orang masih bisa buka raw data. Ada kemungkinan raw datanya di otak-atik sehingga error. Kita perlu edit-edit lagi. Nah, kalau di Power BI, karena dia di-publish-nya ke website, yang di-publish adalah hasil dari Power BI-nya ini. Jadi, mereka tidak punya akses ke raw datanya, kecuali memang orang-orang yang kita kasih ini loh, raw datanya, seperti itu. Di sini saya coba buka salah satu Power BI saya. Tadi ya teman-teman. Nah, lihat piringnya. Nanti aja deh. Jadi itu kelebihannya. Kalau kekurangannya, memang untuk teman-teman yang baru belajar itu akan cukup sulit. Kenapa? Karena teman-teman nanti harus paham terkait Power Query, kemudian harus paham terkait dengan DAX formulanya. Terus kalau di Excel kan kita bisa bikin formula-formulanya lebih simple lah buat teman-teman yang terbiasa dengan Excel. Tapi ketika masuk ke Power BI, itu biasanya formulanya akan beda. Jadi kalau di Power BI namanya itu menggunakan DAX formula. Beda kalau di Excel kan ya formula-formula yang biasanya kita gunakan.
Paling kekurangannya, dan kekurangan yang kedua adalah kalau misalnya kita mau mempublish atau mengekspor ke website, itu perlu akun yang berbayar. Kalau Excel kan gratis semuanya, kita tinggal share filenya aja. Itu sih teman-teman terkait dengan kelebihan dan kekurangan Power BI. Kebuka. Oke teman-teman, saya izin untuk mulai aja untuk mendemokan gimana sih kita membuat sebuah dashboard yang seperti ini di Power BI. Jadi saya akan mulai dari, saya akan buat new blank report. Jadi oke ini. Sebentar loading. Jadi teman-teman, untuk Power BI ini sepertinya sih dia makan RAM-nya agak berat juga. Makanya saya ketika mengadakan training Power BI, dia agak ini, loadingnya agak lama. Tapi itu karena kan saya sambil buka Power BI sambil saya share screen, sambil saya buka Chrome, sehingga dia makan RAM-nya cukup besar. Tapi kalau saya cuma mengerjakan Power BI aja, itu cepat kok. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ngelihat loadingnya saya lama banget, yaitu salah satunya karena saya lagi buka banyak tab di laptop saya. Oke, sambil nunggu Power BI-nya kebuka, teman-teman. Jadi Power BI juga bisa mengambil data itu baik dari Excel, dari website, dari kalau teman-teman di kantor ada menggunakan SQL, bisa dari SQL, bisa ngambil data dari PDF dan lain sebagainya. Jadi banyak data yang bisa diambil dari Power BI. Kalau Excel kan kita harus menaruh data kita di Excel ini. Nah, di sini saya praktekkan ngambil datanya dari Excel aja. Dan ini adalah data yang akan diambil. Namanya data for dashboard. Ini adalah datanya. Saya menggunakan satu sheet aja untuk contoh pembuatannya. Di sini ada 734 baris. Ada 734 data. Ada kode, ada wilayah, ada tanggal, kategori, jumlah pembelian, cara penjualan, dan total penjualan. Oke. Nah, teman-teman, ketika teman-teman membuka Power BI, yang paling pertama terbuka adalah seperti ini. Di mana dia akan bertanya, Power BI itu harus ada source data awalnya dari mana. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Bisa sih, cuman agak repot. Dan biasanya Power BI pasti terkonek dengan data, baik itu dari Excel, baik itu dari website, atau teman-teman yang di kantor mungkin menggunakan SharePoint, itu bisa connect ke SharePoint, dan lain sebagainya. Jadi banyak source data yang bisa diambil oleh Power BI. Tidak harus dari Excel. Tapi contohnya di sini kita akan menggunakan Excel. Maka di sini ketika dia meminta source datanya dari mana, maka saya akan memilih import data dari Excel. Di sini saya klik. Dan di sini saya akan memilih file Excel-nya. Nah, file Excel-nya sudah saya buat itu di ini, data for dashboard. Ini yang akan saya gunakan file Excel-nya. Tapi sebenarnya juga Power BI itu ada banyak pilihan yang tadi saya sebutkan. Ini ketika saya klik more, misalnya saya mau mengambil suatu data dari satu folder, di mana satu folder itu ada data bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Itu saya bisa pilih akan ngambil data dari folder. Maka nanti ketika ngeload data, ya semuanya akan jadi satu di Power BI ini. Kalau di Excel kan kita harus buka satu-satu. Tapi kalau Power BI kita bisa pilih langsung dalam bentuk folder. Cuman untuk contoh yang malam ini kita gunakan dari Excel Workbook.
Ada juga dari database, ada dari Azure, ada dari Microsoft Fabric, ada banyak punya pilihannya. Nah, di sini saya gunakan yang Excel Workbook, CSV juga bisa atau teks. Ada JSON, ada PDF dan lain sebagainya. SharePoint folder kalau yang dia teman-teman yang menggunakan SharePoint. Oke, di sini saya gunakan Excel dan saya pilih datanya, data for dashboard. Google Sheet. Kalau untuk Google Sheet saya belum pernah coba, tapi seharusnya bisa sih, seharusnya bisa. Nanti yang kita masukkan adalah link. Tapi sebenarnya Google Sheet itu dia punya aplikasi yang mirip dengan Power BI sendiri sih, namanya Google Looker Studio. Google Looker Studio. Jadi, tapi seharusnya sih bisa. Nanti saya coba-coba ya untuk dari Google Spreadsheet karena saya belum pernah coba. Oke. Ketika tadi ketika saya pilih file, maka dia akan nanya mau datanya yang mana. Nah, saya akan pilih dari sheet data. Jadi di Excel tadi kan ada sheet data nih. Ini sheet data. Jadi sheet data ini yang akan saya ambil. Saya centang, kemudian boleh di-load. Di-load artinya data tersebut akan langsung kita buat menjadi sebuah chart-chart atau dashboard. Ada juga pilihan transform data. Ketika kita pilih transform data, kita akan merapikan dulu data-datanya. Nah, saya akan pilih yang transform data. Ketika kita pilih transform data, maka nanti dia akan masuk ke yang namanya Power Query. Di Power Query adalah tahap awal kita akan melakukan pengeditan data tanpa merubah data awalnya. Jadi di sini kita bisa melakukan beberapa manipulasi data. Misalnya, tadi saya punya 10 kolom. Dari 10 kolom mungkin yang mau saya gunakan hanya 7 atau 5 kolom saja. Maka itu bisa kita buang. Tapi di file Excel-nya, di file aslinya dia tidak berubah, dia tidak ikut terbuang. Jadi di sini kita melakukan pengeditan awalnya. Nah, contohnya kalau kita lihat di sini, sebenarnya data ini kan dimulainya di baris keempat sampai ke bawah. Tapi di atas ini ada judulnya. Judul ini tidak kita perlukan sebenarnya di dashboard. Atau kita perlukan tapi nggak perlu dia menjadi satu sama table data ini. Nah, maka di Power Query, nah ini namanya Power Query Editor. Di sini kita akan melakukan beberapa manipulasi atau beberapa pengeditan. Misalnya tadi saya ingin menghapus baris pertama dan baris kedua. Untuk menghapus baris pertama dan baris kedua, itu saya gunakan yang namanya Remove Rows. Di Power Query namanya Remove Rows. Saya akan menghapus beberapa rows. Nah, berapa baris yang mau saya hapus? Yang mau saya hapus ada 2 baris di sini, baris 1 dan 2. Maka saya pilih 2. Kemudian oke. Nah, kemudian di sini ada paling atas, ini sebenarnya adalah judul dari kolom-kolom kita. Nah, di sini kan judulnya masih namanya kolom. Kalau teman-teman yang terbiasa dengan pivot, kan di sebelah kanan itu, di pivot pen-nya itu adalah nama-nama kolom. Nah, kalau di Power BI ini nama-nama kolomnya. Nah, di sini nama kolomnya masih kolom 2, 3, 4, 5, bukan menjadi nama kolom yang ini. Nah, ini kan dia di baris pertama yang seharusnya menjadi header atau nama kolomnya. Maka di sini kita pilih use first row as header. Nah, sekarang yang paling atas adalah nama kolomnya. Nah, kemudian ketika di Power Query ini juga kita perlu menentukan setiap kolom itu dia tipenya apa.
Misalnya di sini yang ini tipenya adalah tanggal. Oke, benar. Di sini kategori produk tipenya adalah teks. Maka di sini benar. Harga satuan di sini tipenya adalah angka 123. Maka ini benar. Sebentar ya, masih loading. Dan ada beberapa tipe yang bisa kita gunakan di Power BI ini. Kalau misalnya teman-teman salah menggunakan tipenya, maka ada kemungkinan dashboardnya akan sulit nanti dibuat. Akan ada beberapa error. Oke, masih loading. Oke, selanjutnya di sini harga satuan. Misalnya saya mau ganti menjadi tipenya adalah fixed decimal number dengan cara saya klik di pojok kirinya ini dan saya pilih dia nanti berupa fixed decimal number atau dia nantinya adalah berupa currency. Oke, maka kemudian dia bertanya apakah mau kita pilih aja yang add new step. Nah, semua langkah-langkah yang kita lakukan di Power Query itu tercatat di sini, teman-teman. Applied steps-nya ini. Jadi dia melakukan langkah-langkahnya dia berada di sini. Semua yang kita lakukan dia akan tercatat. Nah, ini adalah tempat pertama pokoknya kita melakukan pengeditan-pengeditan. Jika ada yang tidak kita perlukan, maka bisa kita filter. Nanti datanya tidak akan muncul di dashboard dan lain sebagainya. Nah, di sini total penjualan juga saya rubah. Nah, sekarang bisa dibilang data ini dia sudah siap. Di sini saya tidak terlalu banyak pengeditan yang saya lakukan. Tapi kalau misalnya data teman-teman lumayan perlu banyak pengeditan, misalnya tanggal-tanggalnya banyak yang salah, seperti itu. Atau di sini ada data-data error, atau ada banyak yang blank. Nah, teman-teman biasanya perlu melakukan pengeditan dulu. Karena ini data yang sudah lumayan rapi, maka ini bisa langsung kita close and apply. Nah, jadi tahapannya kita mengambil data dulu, entah itu dari Excel atau dari CSV atau dari mana. Kemudian kita lakukan pengeditan di Power Query. Oke. Loading. Sorry teman-teman, saya ambil minum sebentar ya, bentar aja. Oke, sekarang sudah load 734 baris. Ketika dia ngeload, di sebelah kanan ini akan muncul nama tabelnya dan juga kolom-kolomnya tadi. Nah, misalnya tadi mungkin di Power Query ada kolom yang dibuang, maka dia tidak akan muncul di sini. Tapi di rows datanya dia tetap ada. Nah, enaknya Power BI begitu. Jadi tidak harus semua data kita munculkan, bisa kita pilih-pilih. Kalau di Excel kan ketika kita buat pivot data ya udah semua datanya masuk. Walaupun bisa juga kita filter di masing-masing pivotnya. Cuma kalau di Power BI dari Power Query-nya tadi bisa langsung kita update di sini. Bisa langsung menghilang di sini ketika kita remove atau kita buang kolom yang tidak kita perlukan. Nah, di sini untuk tahap pertama yang akan saya lakukan adalah merubah size canvas-nya. Jadi, oke, sebelum itu buat teman-teman yang baru banget belajar baru banget mengenal Power BI, di bagian atas ini adalah menu-menunya, kurang lebih sama kayak Excel. Di sebelah kanan ini adalah kolom-kolom yang akan kita gunakan. Di sini kebetulan karena saya hanya dari satu data, maka dia cuma punya data di sini, satu tabel data aja. Tapi saya punya contoh lain, misalnya yang ini. Nah, kalau di sini teman-teman, saya dari beberapa tabel data yang akhirnya disatukan di Power BI ini. Dia dari beberapa sheet.
dalam satu sheet pun ada beberapa table. Makanya di sini ada kalender, ada location, ada parameter, ada people, product, shipment, dan seterusnya. Jadi table-tabelnya di sini, tapi semuanya saling terkoneksi. Nah, kalau teman-teman menggunakan Power BI-nya dengan menggunakan banyak data, maka perlu dibuat yang namanya connection antar sheet. Nah, ini namanya. Jadi kita mengkoneksikan antar table. Table yang satu dia connect dengan table yang lain. Sehingga semua data yang ada di table-table tersebut, itu nanti bisa kita tarik. Dan semuanya akan saling connect. Jadi kalau memang teman-teman yang pengen belajar banget terkait Power BI, itu urutannya. Kita ambil datanya dulu dari mana, baru kemudian dibuat pengeditan-pengeditan dasarnya di Power Query, kemudian data-datanya kita koneksikan di model view ini. Nah, baru setelah itu bisa kita buat dashboard-nya. Nah, ini dashboard yang akan kita buat hari ini. Oke, jadi ini adalah Power BI-nya. Di sini teman-teman, di sini kan nama-nama kolom. Nah, kalau di sini ini adalah chart-chart yang bisa kita gunakan. Tapi sebelum kita memilih chartnya, kita bisa mengatur dulu size dari kanvasnya. Di sini saya pilih kanvas setting. Karena sekarang kebanyakan komputer menggunakan widescreen, itu biasanya saya menggunakan size-nya itu adalah 1080 kali 1920 pixel. Nah, seperti ini. Jadi dia akan lebih lebar lagi secara size-nya. Oke. Saya langsung praktekkan bagaimana cara membuat dashboard-nya. Pertama yang saya ingin buat adalah chart. Adalah line chart. Line chart yang seperti ini. Ini yang ingin pertama saya buat. Yang pertama ingin saya buat. Nah, maka di sini chart-chartnya kita tinggal pilih. Mau yang mana, ada area chart, ada line chart, ada funnel, ada card, dan lain sebagainya. Di sini saya buat yang, bukan line chart, tapi area chart aja. Jadi area chartnya saya klik. Nah, ini akan muncul bentuk chartnya. Ini bisa kita tarik, kita besarkan dulu. Baru kemudian ditarik kolom mana yang mau kita buat menjadi sebuah chart ini. Nah, saya ingin melihat total penjualan. Maka total penjualan akan saya taruh di y-axis-nya. Di y-axis. Kemudian yang ingin dilihat berdasarkan apa? Kan berdasarkan tahun dan bulannya. Maka di sini di bagian tanggal akan saya tarik tahun dan juga bulan. Dia nge-loading dulu, baru kemudian akan muncul nanti bentuk chartnya. Nah, seperti ini chart awalnya. Oke, ini untuk area chart sudah selesai. Judianto boleh. Ya, sorry teman-teman, kita lanjut. Jadi untuk membuat chartnya sesederhana itu, kita tinggal pilih mau chart yang mana, kemudian kita tarik. Di sini kan kita mau melihat total penjualan, maka total penjualannya kita masukkan ke y-axis. Y-axis itu yang di sini, yang dari bawah ke atas ini. Kemudian, sorry sebentar. Chat atau apa, enggak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini chartnya sudah jadi, tinggal nanti kita atur. Mungkin kalau ini teman-teman lihat dia garisnya agak tajam, misalnya teman-teman maunya yang agak soft, maka bisa kita atur. Terus misalnya di sini nggak kelihatan angkanya dan teman-teman mau memunculkan angka, itu bisa kita atur. Aturnya di mana? Aturnya itu di bagian build visual, tapi pilihnya yang format. Pilihnya yang format visual ini, di bagian visualization. Nah, di sini kita tinggal pilih, misalnya saya mau lines-nya itu atau garisnya itu dia
tipenya atau interpolation tipenya itu saya mau yang smooth. Nah, maka jadinya seperti ini, dia smooth. Atau misalnya mau yang kayak tangga. Kalau teman-teman pernah lihat chart yang seperti tangga, maka pilihnya yang step. Nah, step positionnya juga bisa dipilih mau di center atau di kiri dan di kanan. Misalnya saya mau yang smooth. Kemudian smooth tipenya ada yang kardinal, ada yang monoton, dan kita bisa atur. Misalnya yang kardinal tadi, kita bisa atur juga seperti apa. Misalnya mau yang yang tajam, maka dinaikkan. Kalau mau yang lebih soft lagi, lebih smooth lagi, kita turunkan. Misalnya di 50%. Atau turunkan lagi, ya, atau langsung aja lah ambil yang monoton. Nah, jadi dia lebih soft. Misalnya teman-teman mau memunculkan lagi angkanya. Nah, kalau angka itu biasanya di bagian data labels. Data labelsnya kita nyalakan. Nah, maka akan muncul nih angka-angkanya. Angkanya mau mungkin kurang kelihatan, maunya yang lebih tebal warnanya. Kita atur lagi di sini. Bagian value warna hitam misalnya. Dengan size-nya yang lebih besar, bisa juga diatur seperti ini. Jadi ada banyak pengaturan yang bisa kita lakukan dengan chart tersebut. Nah, contohnya di sini kalau yang sudah selesai ya, saya yang simple seperti ini aja sih. Ini areanya, ini jadi di bulan Oktober, dan ini jika kursornya kita dekatkan, dia otomatis akan muncul angkanya. Kalau di Excel kan nggak muncul ya, tapi kalau di sini bisa muncul kalau kita dekatkan. Bahkan yang muncul ini bisa kita atur juga. Di sini kan dia punya beberapa wilayah. Misalnya saya setup, nanti ketika diarahkan, maka akan muncul wilayah Kalimantan Barat berapa, Tengah berapa, Selatan berapa, dan Timur berapa, hanya dengan mendekati ini aja. Di Power BI kelebihannya itu. Oke, saya kembali lagi. Nah, ini untuk chart area udah. Berikutnya saya mau membuat lagi pie chart. Saya mau tahu cara penjualannya antara online sama offline seperti apa. Maka saya pilih di sini pie chart, donut chart. Ini donut chart. Kemudian donut chartnya ini kita tarik. Yang mau saya lihat adalah total penjualannya, taruh di bagian value. Kemudian cara penjualannya di bagian legend. Nah, ini jika dibesarkan, udah dia jadi sebuah chartnya. Dan ini bisa kita atur warnanya juga kalau kita mau. Oke, total penjualan ya, sum of total penjualan berdasarkan cara penjualannya udah. Kemudian berikutnya lagi saya mau melihat per kategori dengan menggunakan bar chart itu berapa sih penjualannya. Nah, maka di sini saya akan pilih yang namanya total penjualan, itu di bagian y-axis, x-axisnya adalah kategori produknya. Jadi teman-teman memang sebelum kita kok kategori produk. Kebalik, sorry. Nah, jadi di sini minumannya berapa, cemilannya berapa, makanannya berapa, itu sudah langsung terlihat datanya di sini. Oke, misalnya di sini saya taruh sum of total penjualan, sum of kategori produk, kemudian di sini ada chartnya. Nah, kemudian saya mau di sini ada item-itemnya, berapa sih penjualan setiap item, maka saya akan pilih yang funnel. Kemudian ini mau saya besarkan seperti ini. Ini saya kecilkan. Funnel ini isinya adalah kategori produk berdasarkan total penjualan. Sorry, kok kategori item. Nah, jadi setiap itemnya sekarang muncul.
Dan ini jika saya klik item, misalnya kentang, dia secara otomatis akan connect dengan data yang lainnya secara otomatis. Jadi langsung kelihatan nih, oh penjualan kentang di bulan Januari sekian, paling tinggi dia berada di bulan September. Saya klik yang kebab, maka datanya akan berubah lagi. Saya pilih mie ayam, datanya akan berubah lagi. Jadi secara otomatis dia langsung berubah. Nah ini untuk beberapa chartnya udah. Kemudian saya mau tambahkan lagi yang namanya KPI card. Saya klik card, saya mau lihat total penjualannya berapa sih, maka total penjualan saya taruh di bagian data. Nah ini dia satuannya masih dolar, mata uangnya masih dolar, maka di bagian total penjualan akan saya ganti mata uangnya menjadi rupiah. RP Indonesian, RP Indonesian. By the way, untuk training malam ini teman-teman, ini kan ada recordingnya. Jadi recordingnya nanti akan saya upload ke YouTube. Jadi bagi teman-teman yang nanti mau praktek, datanya akan file Excel-nya akan saya kirimkan ke grup WA. Untuk rekamannya nanti saya share di YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat nanti. Dan bisa praktek juga kalau mau. RP mana RP. Where is it? RP Indonesian. Ini RP Javanese. Indonesia. RP Indonesia. Oke, sekarang berubah menjadi rupiah. Kemudian mungkin saya atur sedikit. Saya mau di bagian cards-nya ini dia ada action bar-nya. Action bar-nya saya tebalkan sedikit, saya ganti dulu warnanya seperti ini, kemudian saya tebalkan sedikit. Dan juga saya mau di sini di bagian bordernya saya mau dia lebih soft. Kalau seperti ini, atau saya mau dia ada background visual border tapi agak rounded. Oke, oh enggak deh. Jadi kita bisa mengatur bentuk dari ininya teman-teman. Bentuk dari kartnya itu. Dan juga sama yang lain-lain itu juga sama bisa kita lakukan. Saya mau bordernya di bagian mana dia? Sebentar. Sum of total penjualan, border. Oke lah, gak apa. Nah, ini total penjualannya. Kemudian saya mau lagi ada card lagi yang mana isinya adalah dia berupa jumlah pembelian, kuantitinya. Dan saya mau semua data ini teman-teman dia bisa ada slicer berdasarkan tanggal misalnya. Di slicer saya mau, oh sorry. Saya mau ada slicer berupa tahun dan juga bulan. Slicer. Udah nggak apa ini aja. Atau saya ganti dulu. Slicernya itu menggunakan yang slicer biasa aja. Berdasarkan tahun dan juga bulan. Nah, jadi sekarang
Saya juga mau bentuknya itu dia drop down aja. Jadi kita tinggal pilih mau tahun berapa, kemudian bulan berapa, bisa langsung diklik. Dan juga saya mau ada slicer lagi berupa, nah jadi saya tambah lagi slicer button berupa wilayah. Jadi saya juga bisa melihat berdasarkan masing-masing wilayah. Dimana di sini saya atur buttonnya itu, kalau di bagian layoutnya saya mau dia 2 kolom aja. Nah jadinya seperti ini. Nah ini sebelah sini aja saya taruh. Oke. Nah, jadi kurang lebih dashboard yang sederhananya seperti ini. Nanti kita bisa tinggal tambahkan background dan lain-lain. Misalnya ini saya klik Kalimantan Tengah, maka angkanya berubah. Saya klik Kalimantan Timur, datanya berubah. Saya klik Kalimantan Barat, datanya berubah. Tanpa perlu kita buat koneksi lagi, teman-teman. Nah, misalnya mau tambahkan background, by the way, untuk background, teman-teman, ini kan saya buat seperti ini. Ini sebenarnya adalah background yang saya buat di PowerPoint backgroundnya. Jadi backgroundnya saya buat seperti ini. Dengan kotak-kotak. Kalau di PowerPoint kan kita lebih gampang masukkan background, kemudian buat kotak-kotak seperti ini. Setelah itu dijadikan JPEG, baru kemudian upload ke Power BI-nya. Nah, di sini contohnya saya akan masukkan background di bagian visualization. Canvas background-nya saya ambil di dokumen presentation itu. Nah, saya masukkan background. Kemudian background-nya saya pilih yang fill. Transparansinya 0. Nah, ini sebenarnya teman-teman background-nya ini sudah saya buat kotak-kotaknya. Jadi si grafik-grafik ini tinggal saya sesuaikan posisinya. Nah, terus yang ini posisinya di sini, total penjualan posisinya di sini. Aduh, ketarik. Seperti ini. Kemudian yang total penjualan ini saya rapikan sedikit juga, saya masukkan ke dalam kotak ini. Untuk slicernya saya kecilkan juga, saya sesuaikan hanya di kolom biru aja. Begitu juga dengan slicer yang ini. Nah, terakhir saya tinggal tambahkan judulnya aja. Saya insert text box, title-nya adalah data penjualan, kemudian ada subtitle tahun 2024 sampai 2025. Nah, di bagian title akan saya update sedikit, yaitu 35 fontnya. Sehingga mau pakai background, maka akan saya hapus efeknya seperti ini. Oke, title-nya saya ganti warnanya jadi putih, bold. Untuk tahunnya saya buat lebih soft aja seperti ini. Oke. Ini tinggal saya atur sedikit posisinya misalnya seperti ini. Oke, dan udah jadi teman-teman dashboardnya. Jadi kita bisa bikin layout di PowerPoint, baru kemudian kita masukkan ke sini. Kita udah menentukan untuk kotak-kotaknya. Gitu teman-teman, untuk pembuatan dashboard di Power BI ini udah jadi, kita tinggal publish dan nanti hasilnya akan masuk ke web teman-teman. Dan apakah hanya bisa dipublish ke web? Jadi di Power BI juga hasilnya itu sebenarnya bisa juga kita ekspor menjadi sebuah PowerPoint.
Bentar loading. Jadi saya kemarin sempat ekspor salah satu dashboard yang saya buat di Power BI. Saya ekspor ke PowerPoint. Loading. Jadi buat teman-teman yang nggak punya Power BI pun, ketika yang membuat Power BI-nya dia ekspor ke PowerPoint, maka orang lain bisa buka. Loading. Oke. Nah, ini adalah ini adalah dashboard yang saya buat juga di Power BI. Kemudian saya ekspor ke PowerPoint, dan di PowerPoint ini teman-teman, ini semua buttonnya juga aktif. Jadi saya tinggal klik, misalnya saya mau melihat data penjualan dari Avoskin seperti apa, saya tinggal klik, datanya berubah. Saya mau melihat dari, ini kan penjualan Jakarta, saya mau melihat penjualan di Kuala Lumpur, saya klik, maka datanya juga berubah. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari Power BI. Dashboardnya ini dia bisa masuk, bisa diekspor menjadi sebuah PowerPoint. Gitu teman-teman, terkait dengan Power BI. Ada pertanyaan kira-kira teman-teman untuk pembuatan dashboardnya? Coba saya. Gimana teman-teman? Kira-kira ada yang dipahami dari Power BI ini? Itu Pak ya. Denny mau tanya dong. Iya, boleh silahkan. Oh, sorry, Pak Mbak Fatih. Oh ya, aku mau tanya ini, Pak Denny kan ini kan datanya itu kan kayak up to date ya. Kalau di dua pertanyaan sih, satu itu lebih bagus kita ngoprek-ngoprek datanya di Excel aja atau nggak apa-apa di Power Query. Terus yang kedua, bagaimana kita mengupload data lagi misalnya yang tambahan gitu. Apakah cuma nambahin di bawahnya aja, nanti kita short data terakhirnya kayak Excel gitu kan, kayak itu kalau di Power BI itu seperti apa. Terus yang terakhir tuh Pak, yang sebelah kiri tadi kan ada button pilihan daerah ya, itu sama juga. Oh, yang bukan yang ini sih, yang ya yang ini, itu sebelah kiri itu yang Bandung itu sama persis ya cara buatnya, seperti kayak yang flowchart apa namanya, chart yang ini ya Pak ya. Iya. Oke. Itu aja sih Pak. Makasih Pak sebelumnya. Oke, sama-sama Kak Christine. Jadi saya jawab dulu ya, baru nanti ke pertanyaan yang lain. Jadi kalau saya jawab dari yang pertanyaan terakhir dulu, Kak Christine, terkait button yang ada di sini. Jadi ini juga sama, ini slicer. Cuman slicernya kita setup bentuknya. Mulai dari backgroundnya, kita buat nggak ada background. Kemudian ketika dia diklik, dia menjadi warna apa. Itu semuanya bisa diatur di Power BI. Jadi misalnya mau disesuaikan dengan warna company-nya, itu bisa banget. Slicernya tetap bisa kita edit-edit. Kalau yang tadi memang slicernya belum saya apa-apain. Nah ini kan slicernya masih warna putih aja, tapi ini masih bisa di setup sehingga bisa jadi seperti ini. Nah terus pertanyaan yang pertamanya tadi, jika ada ketika membuat Power BI, apakah pengeditannya lebih baik di Excel atau di Power Query? Nah, untuk pengeditannya sebenarnya tergantung pengeditannya yang pengeditannya itu banyak banget atau enggak. Misalnya di sini pengeditannya adalah di sini ada item sekian item bla 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 bla, tapi ternyata di sini salah, ini ternyata itemnya bukan soto Banjar, tapi di sini mungkin itemnya yang lain. Kemudian baris yang berikutnya ini itemnya juga berbeda, yang ini itemnya juga berbeda. Nah itu nggak bisa di Power Query, kita tetap harus ngeditnya di source data awal.
Tapi kalau misalnya pengeditannya saya mau menambahkan sebuah formula, jika dia makanan, maka nanti yang muncul keterangannya apa, itu bisa di Power Query. Atau misalnya kita punya tanggal-tanggal yang berantakan dan mau dirapikan menjadi satu format, itu bisa di Power Query. Tapi kalau misalnya kesalahannya seperti ini, nah tahunnya kurang nih angkanya, atau misalnya di sini 2002 ya 202 atau cuma 20 aja, sehingga Power Query juga bingung bacanya. Nah, itu kita mau nggak mau tetap pengeditannya di Excel-nya, di source data awalnya. Atau mungkin kita mau merubah harga, kalau merubah harga masih bisa sih di Power Query. Karena kan kalau misalnya dia punya pola, misalnya kita mau merubah harga satuannya semuanya ditambahkan 5.000, itu di Power Query bisa. Tapi kalau perubahannya random, misalnya soto banjarnya mau jadi 32, yang di bawah nanti soto banjarnya jadi 28, nah itu kan random banget tuh. Itu tetap harus dilakukan di Excel. Tapi kalau misalnya dia perubahan-perubahannya ada polanya atau apa, itu bisa dilakukan di Power Query. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, jika ada update data, ya untuk update data kita ngupdate juga di Excel-nya ini. Kita tambahkan datanya di bawah, kemudian di Power BI kita tinggal refresh aja. Refresh-nya sama kayak pivot. Jadi di sini ada refresh, kita tinggal klik refresh, maka datanya nanti akan berubah. Dan kalau grafik-grafik dan yang lainnya kan sudah nggak perlu lagi diatur. Jadi yang di sini aja, cukup di refresh aja, maka datanya akan berubah. Gitu Kak Christine, semoga terjawab ya. Terima kasih Pak Jaini. Sama-sama. Untuk Kak Roif, untuk misalnya kita mau membuat chart perbandingan antara target penjualan dengan aktual, enaknya pilih chartnya yang mana? Sama raw data atau source-nya, apakah harus dipisah antara target dengan aktual penjualan atau bisa disatukan dalam satu data? Karena kalau target bulanan tampilannya hanya 12 baris sesuai jumlah bulan, sedangkan data penjualan dalam satu bulan bisa lebih dari 10. Oke. Pertama saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Apakah perlu dipisahkan datanya atau tidak? Jawabannya adalah bebas, mau dipisahkan, mau dijadikan satu nggak masalah. Tapi intinya adalah di Power BI itu dia akan membaca koneksi-koneksi datanya. Sebentar saya buka file Excel-nya dari data yang dashboard warna hijau tadi. Data transaksi. Sebentar ya, masih loading. Oke. Contohnya di sini teman-teman, ini adalah satu sheet data transaksi. Ini data transaksi semuanya ada banyak, ada 6.000 baris data transaksinya. Ada penjualannya oleh siapa, penjualannya berapa, kemudian kuantitinya berapa. Jadi di sini hanya penjualan aja. Kalau tadi mungkin pertanyaannya pertanyaan Kak Raif adalah target dengan aktual, di mana target kan hanya 12 baris aja. Sedangkan aktual dia ada banyak baris. Nah, ini juga sama contohnya. Ini adalah data yang banyak transaksinya. Di bagian support, di sini saya punya harga modal masing-masing produk. Di mana di sini hanya 23 baris. Dan dia terpisah dengan data transaksinya. Ketika masuk ke Power BI, itu kita akan membuat data koneksinya. Nih, dia namanya table product tadi. Table product akan kita koneksikan dengan shipment atau dengan data transaksi. Ini adalah data transaksi. Ketika ini connect, kita mau tarik data dari produk, mau kita tarik data dari supportnya ini tabelnya adalah table product, itu bisa. Jadi boleh dipisah, nggak ada masalah untuk dipisah. Dan pertanyaan yang pertama, membuat chart perbandingan. Kalau chart perbandingan, sebenarnya kita bisa menggunakan chart yang
Biasanya sih kolom chart. Jadi nanti kita bandingkan antara aktual sama target, atau boleh juga aktualnya nanti menggunakan kolom chart, targetnya menggunakan line chart, itu boleh juga. Bisa diatur. Nanti mau bentuknya yang mana. Ini ada yang combo, di sini ada yang combo. Combo antara kolom dan juga line. Nanti bisa kita atur. Jadi tinggal kreativitas kita aja. Kita mau membuat chartnya seperti apa. Itu teman-teman. Oke. Mau tanya lagi apa di Power BI kita bisa insert link yang bisa kita membuat ke link tersebut. Nah, ini oke. Lagi error ini. Jadi kita juga bisa bikin link yang bisa ngelink ke tempat lain. Bisa kok. Ntar dulu. Iya, di Power BI bisa juga kok kita buat link. Sehingga nanti ketika kita klik, dia akan mengarah ke website yang mana, itu bisa teman-teman, dibuat di Power BI. Oke. Ya, teman-teman, itu terkait dengan training Power BI-nya. Jadi sesuai janji saya tadi sekitar 1 jam ya. Nah, jadi misalnya nanti teman-teman mau coba-coba praktek, kalau mau download Power BI-nya bisa di link ini. Kalau misalnya teman-teman mau coba-coba pelajarin bagaimana bikin dashboardnya, nanti setelah ini saya akan kirimkan file Excel dan recordingnya nanti saya share besok. Jadi nanti setelah selesai saya upload ke YouTube, nanti teman-teman bisa coba-coba praktek. Dan terakhir teman-teman, saya juga sebenarnya di bulan ini nanti di tanggal 15 akan ngadain training Power BI. Jadi buat teman-teman yang mau join silahkan, dan khusus yang di grup Excel level up itu, kalau harga normalnya kan 2,5, khusus yang di grup level up itu teman-teman bisa join dengan harga 200.000. Jadi teman-teman nanti tinggal chat aja pengen join, dan teman-teman bilang dari grup level up, nanti akan saya kasih harga khusus yaitu di 200.000. Materi trainingnya selama 4 hari, setiap selama 4 sesi, satu sesinya sekitar 1,5 jam. Mulai dari pengenalan Power BI dari awal sama sekali sampai nanti final dashboard dibuat sampai bisa dipublikasi. Nah, bedanya dengan training yang tadi kan sebenarnya memang chart-chartnya saya buat secara cepat, kemudian Power Query-nya juga tidak terlalu mendalam, yang penting bisa jadi. Kalau di bootcamp trainingnya itu dia akan lebih detail lagi nanti. Dan hasilnya memang yang dibuat kurang lebih dashboardnya yang ini. Kurang lebih dashboardnya yang ini, di mana ini jika saya klik, maka dia datanya akan berubah. Kemudian di sini ada gambarnya dan segala macam. Fitur-fiturnya akan lebih detail lagi nanti dibahas. Nah, ini sebenarnya juga kan slicer, button, ada gambarnya, dan lain-lain. Jadi itu teman-teman untuk rencana training di bulan ini. Itu ada bootcamp training Power BI di tanggal 15. Oke, ini dia teman-teman untuk training Power BI-nya. Dan misalnya nanti teman-teman pengen diadain free training lagi dengan materi yang berbeda, silahkan diinfo di grup. Jadi nanti saya akan coba luangin waktu untuk bahas. Saya coba usahakan mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali. Pak Jai ini Iya. izinannya nih mungkin Silahkan. apa ada kedepannya mau kayak data analis gitu, nanti mau bulan apa, jadi misalnya yang basic-basic aja dulu Pak. Mungkin kan yang di sini mungkin yang udah jago Excel gitu, apa ada rencana punya bootcamp yang data analis gitu Pak. Oke. Iya, terima kasih pertanyaannya Kak. Jadi kalau bootcamp kayak data analis mungkin atau apa yang lain, nanti mungkin coba sambil saya pikirkan ya. Karena memang sebenarnya kalau saya pribadi, background saya itu accounting. Jadi ketika saya harus ke data analis memang saya perlu belajar lagi, dan
harus jelas juga sebelum saya nyampein materi kan. Jadi memang sebenarnya kalau mengarah ke data analis yang benar-benar data analis mungkin belum dalam waktu dekat. Tapi mungkin saya sambil pelajarin juga sih karena memang background saya sebenarnya accounting. Makanya kemarin bootcamp terakhir saya adalah membuat laporan keuangan kan. Sebelumnya Power BI juga. Nah, kalau Power BI memang karena saya sebagai accounting kepake juga Power BI itu. Makanya di situ saya coba ini buat bootcampnya. Tapi saya tampung Kak Christine, terima kasih ininya, idenya. Nanti coba kalau bisa saya sambil ini pelajarin. Oke, teman-teman, itu dia untuk training malam ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman udah hadir, udah join di training ini. Dimana ini sebenarnya bagian dari after service saya buat teman-teman yang udah join di training ini. Dan jangan lupa tanggal 4 dan 5 ini ada training intermediate Excel. Buat teman-teman yang udah pernah join, silahkan join lagi, itu free. Dan itu sudah ada grupnya, jadi buat teman-teman yang belum join ke grup, silahkan info aja ke saya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih semuanya udah hadir. Saya cukupkan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima banyak. kasih, Pak. Makasih, sampai jumpa kok ya. Makasih Pak trainingnya. Tuh.